Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Yang kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Teori ini masih bagian dari pokok bahasan suku banyak. Teorema sisa dengan pembagi berbentuk X dikurangi K. Jadi jika suatu suku banyak Fx dibagi dengan X dikurangi K, maka memperoleh hasil Hx dan sisanya S dapat ditulis sebagai persamaan sebagai berikut. Fx suku banyak yang dibagi, Hx itu adalah pembaginya, maksud saya Hx dikurangi K itu pembagi, Hx adalah hasil, dan S adalah sisa. Jadi sisa suku banyak ini akan sama nilainya, akan sama dengan nilai dari suku banyak itu untuk X sama dengan K. Jika pembaginya berbentuk AX dikurangi K, jadi persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut. Jadi Fx itu adalah suku banyak yang dibagi, AX min K itu adalah pembaginya, Hx itu hasil, dan S adalah sisa. Jadi kita akan memperoleh teorema. Jadi suku banyak Fx ini sisanya akan sama dengan nilai suku banyaknya untuk K per, jadi nilainya akan sama untuk X sama dengan K per A. Contohnya sebagai berikut. Tentukanlah hasil bagi dan maksudnya ini sisa saja ya, kita cari. Jadi tentukanlah sisa dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 10X plus 8 dibagi oleh X min 1. Jadi pembaginya X min 1. Nah, kita bisa menggunakan cara substitusi, bisa juga cara Horner. Jadi, kita ingatkan dulu, sisa itu sama dengan nilai. Jadi, kalau kita menganggap sisa ini sama dengan nilai, maka kita bisa menggunakan cara substitusi. Jadi, pembaginya X min 1, berarti X-nya ini sama dengan 1 ya. Nah, jika kita menggunakan cara substitusi, jadi suku banyaknya ini kita misalkan Fx, lalu kita akan menggantikan nilai X ini dengan X sama dengan 1. Jadi kita substitusikan 1, digantikan di X-nya, maka seluruh X ini akan berganti dengan 1. Jadi kita hitung, 1 pangkat 3 itu adalah 1, 1 pangkat 2, 1 kali 4, 4 ya. Ini 10, 8. Jadi sisanya itu adalah 15. Nah, kalau kita mau menggunakan cara Horner, ingat di bahasan sebelumnya kita sudah membahas cara Horner. Jadi kita ambil koefisiennya, ini sekedar mengingatkan, koefisiennya 1, min 4, plus 10, 8. Lalu pembaginya adalah X sama dengan 1. Jadi caranya kan, kita turunkan 1 di koefisien yang pertama, lalu kita kalikan dengan 1 ini, 1 pembaginya, 1 kali 1, 1, letakkan di bawah min 4, dijumlahkan min 4 tambah 1, hasilnya min 3, lalu min 3 kita kalikan dengan 1 pembaginya, itu hasilnya min 3, letakkan di bawah 10, dijumlahkan, hasilnya 7, lalu 7 kita kalikan dengan pembaginya, 1, 7 kali 1, 7, letakkan di bawah 8, lalu kita jumlahkan 8 dengan 7, 15. Jadi 15 ini adalah sisanya. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini ada soal. Jadi kita akan menentukan sisa dari pembagian suku banyak ini. Jadi kalau kita menggunakan cara substitusi ini agak repot karena nanti X-nya adalah min sepertiga ya pembaginya. X jadi nilai min sepertiga, nanti agak repot ngitungnya, jadi kita gunakan cara Horner saja. Kita ambil koefisiennya. Nah, di sini karena tidak ada X pangkat
1, jadi kita buatkan supaya jangan keliru ya. Kita ambil koefisiennya ya. Ini 0, lalu min 6. Kita siapkan bagiannya, pembaginya adalah 3x plus 1 sama dengan 0, jadi didapat x sama dengan min 1/3. Jadi kita turunkan 3, kita kalikan dengan min 1/3, hasilnya min 1. Jadi caranya dibagi 3, dikali 1 ya. Hasilnya min 6, kita kalikan lagi dengan pembaginya. Hasilnya adalah 2, kita jumlahkan 9, 9 dikalikan min 1/3, kita akan di bawah 0, hasilnya min 3, kita jumlahkan min 3, kalikan dengan min 1/3, hasilnya adalah 1 ya, kita jumlahkan min 5. Diperbaiki dulu ya, hasilnya jadi min 5. Jadi min 5 ini adalah sisa dari pembagian suku banyak ini. Nah, kalau tadi kita membahas pembagian dengan menggunakan pembaginya berbentuk linear ya, pangkat 1 derajat 1. Nah, sekarang kita akan membahas pembagi yang berbentuk atau berderajat 2 ya, tetapi yang bisa difaktorkan menjadi x dikurangi A dikali x dikurangi B. Jadi, jika suatu suku banyak dibagi oleh x dikurangi A dikali x kurangi B, maka akan diperoleh hasil HX dan sisa SX. Jadi, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Jadi, Fx dibagi x min A dikali x min B, itu hasilnya adalah HX dan sisanya adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita kalikan seluruh ruas dengan x min A dikali x min B, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dengan pembaginya adalah x min A kali x min B, HX itu adalah hasil dan SX adalah sisa. Fx adalah suku banyak yang dibagi. Nah, karena pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagian itu paling tinggi berderajat 1. Ya. Jadi kita misalkan karena dia paling tinggi berderajat 1, jadi sisanya kita misalkan Px plus Q. Jadi sehingga Sx ini bisa kita ganti dengan Px plus Q. Jadi persamaan suku banyaknya bisa kita tuliskan seperti ini. Kita akan membahas pembagian suku banyak teorema sisa dengan pembagi berderajat 2 seperti contoh soal berikut. Jadi dengan menggunakan teorema sisa, tentukanlah sisa pembagian suku banyak ini dengan dibagi oleh x plus 2 dikali x min 1. Oke. Jika begini kita misalkan fx ya, dibagi oleh x plus 2 dikali x min 1, sisanya kita misalkan ax plus b. Jadi untuk x plus 2 itu kita dapatkan x sama dengan min 2. Untuk x min 1 kita dapatkan x sama dengan 1. Jadi untuk S min x-nya min 2, maka sisanya adalah min 2A tambah B. Untuk x sama dengan 1, maka sisanya adalah A tambah B. Nah, jadi karena sisa itu sama dengan nilai suku banyak untuk x yang pada pembaginya, maka kita akan mencari nilai suku banyak ini. Untuk x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Jadi kalau ini kita gantikan dengan fx-nya, semua x-nya kita gantikan dengan min 2. Maka ini berganti semua ya. Tinggal kita hitung, min 2 pangkat 3 adalah min 8. Min 2 pangkat 2, 4 dikali 2, itu 8. Min 3 dikali min 2, 6, ditambah 2. Ini habis ya, maka hasilnya adalah 8. Nah, untuk x sama dengan 1, kita hitung. Jadi x-nya kita ganti dengan 1.
min 1 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1, ini 1 kali 2, 2, min 3 kali 1, min 3 ditambah 2. Makanya hasilnya adalah 2. Nah, jadi untuk S min 2 itu sama dengan 8 ya. Jadi kita gabungkan persamaan, jadi A plus B itu sama dengan 2 karena X yang sama 1 kita ambil sini ya untuk yang satunya. Jadi min 2A tambah B sama dengan 8. Dari sini kita dapat 2 persamaan. Jadi kita bisa mencari A dengan B bisa dengan menggunakan eliminasi atau metode substitusi pada persamaan linear ya. Jadi kita kurangkan saja, B-nya habis. Jadi A dikurangi min 2A, jadinya 3A sama dengan min 6. Sehingga didapat A sama dengan min 2. Lalu kita bisa mencari B-nya kalau dapat A-nya min 2. Jadi kita substitusikan ke persamaan pertama. A-nya itu adalah min 2. Gantikan min 2 tambah B sama dengan 2. Sehingga B didapat sama dengan 4. Sehingga sisa SX-nya kita tinggal substitusikan. Gantikan ini A-nya itu min 2. B-nya 4. Jadi sisanya adalah min 2 ditambah 4. Kita ke contoh soal selanjutnya. Jadi masih menentukan sisa sebuah suku banyak dibagi pembagi yang berderajat 2, tapi ini X-nya koefisien pangkat 2-nya itu bukan 1 ya. Jadi kita selesaikan ini. Jadi suku banyak Fx dibagi oleh 2x min 1 dikali x plus 2 plus 1, sisanya itu adalah ax plus b. Nah, untuk 2x min 1 maka kita dapatkan x sama dengan 1 per 2. Dan x plus 1 kita dapatkan x min 1. Kita bisa mencari nilai fx-nya. Kalau tadi kita gunakan substitusi, sekarang kita gunakan cara horizontal ya. Jadi kita ambil koefisiennya. Jadi semuanya ada ya, derajat koefisien pangkat, mulai dari pangkat yang derajat tertinggi ya. Kita bagi dengan X sama dengan 1 per 2. Jadi 2 turun. Kita kalikan dengan setengah ya. Sininya 1 tuliskan di bawah min 5. Jumlahkan. Min 4 kalikan dengan setengah. Hasilnya 2, tulis di bawah tulis di bawah 4, jumlahkan. 2 kalikan dengan setengah, hasilnya 1, jumlahkan. Maka sisanya adalah min 2. Untuk yang X sama dengan min 1. Nah, untuk yang ini, min 2 ini kan kita bagi dengan setengah, maka ini SX-nya itu hanya kita ganti dengan setengah, jadi dapat setengah A ditambah B. Lalu untuk X sama dengan min 1, kita bagi dengan cara yang sama ya. Jadi didapat sisanya min 14. Jadi untuk X sama dengan min 1, sisanya min 14 sama dengan, ini ganti dengan min 1 X-nya. Jadi didapat sama dengan min A plus B. Ini ada dua persamaan. Nah, dari dua persamaan ini kalau kita kurangkan habis B-nya. Sehingga didapat B-nya habis ya. Jadi kalau kita kurangkan, jadi setengah dikurangi min A. Setengah dikurangi min 1 ya. A, untuk variabel A ya. Jadi min jadi min dikurangi min jadi plus ya. Jadinya 3 per 2A. Ini min 2 dikurangi min 14. Jadi plus 14 jadinya sama dengan 12. Ya. 3 dengan 12 bisa kita bagi. Sama-sama dibagi 3. Ini sisa 4 ya. Kita kalikan silang 2-nya jadi A sama dengan 8. Kita dapat A sama dengan 8. Kita terserah mau dimasukkan ke persamaan yang mana untuk mencari nilai B-nya. Mungkin ini lebih enak ke sini ya. Persamaan kedua. Jadi A-nya kita ganti dengan 8. Jadi min 8. Jadi B didapat sama dengan min 6. Jadi sisanya didapat untuk A sama dengan 8. B-nya sama dengan min. Salah ini. Kita perbaiki dulu ya.
Jadi sisanya adalah 8x dikurangi 6. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan contoh soal yang lebih bervariasi lagi, tetapi sebelum kita lanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, kita bunyikan lonceng. Kalau perlu silakan di-share video ini untuk supaya lebih bermanfaat lagi. Jadi bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari video kami yang lain. Ini kita ke contoh soal kita diambil dari ujian nasional tahun 2010. Kode paket PIT 07 nomor 12. Jadi suku banyak dibagi X plus 1 sisanya 1 dan jika dibagi X min 2 sisanya 4, 3. Yang ditanya nilai dari A dan nilai A ditambah B. Oke. Sama, jadi teorinya nilai sama dengan sisa ya. Jadi suku banyaknya ini kita cari untuk X plus 1. Oke. Dibagi X plus 1 sisanya 1 artinya X sama dengan min 1. Kita substitusikan ke suku banyak ini. Jadi perlu diingat sebelum disubstitusikan ya, karena dibagi X plus 1 sisanya 1 artinya F untuk X sama dengan min 1 itu nilainya sama dengan 1. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi min 1, X sama dengan min 1 nilainya sama dengan 1. Jadi min 1 pangkat 3 dikali 2, min 2, min 1 pangkat 2, 1 dikali 5, 5, A dikali min 1, min A, ditambah B sama dengan 1. Jadi disederhanakan sehingga didapat min A tambah B sama dengan min 2. Nah, untuk X sama dengan untuk pembagi, ini kita sebut dulu persamaan pertama ya. Jadi untuk pembaginya X min 2 sisanya 43 artinya X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan artinya F2 sama dengan 43. Jadi nilai suku banyak untuk X sama dengan 2 adalah 43. Jadi kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan suku banyak ya. Itu sama dengan 43 ya. Jadi kita substitusikan X sama dengan 2. 2 pangkat 3 8 dikali 2, 16. 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. A kali 2, 2A. Ditambah B sama dengan 43. Disederhanakan 16 ditambah 20, 36. 43 dikurangi 36 sama dengan 7 ya. Jadi 2A plus B sama dengan 7. Ini kita sebut persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini silakan mau dieliminasi atau substitusi, tapi karena B-nya sudah sama koefisiennya, jadi kita bisa gunakan eliminasi. Bisa kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan 2A dikurangi min A jadi plus A ini ya. Jadi 3A. Ini jadi plus. Jadi 9 ya. Jadi didapat A itu sama dengan 3. Jika A sama dengan 3 maka B sama dengan 1. Kalau kita hitung ya. Bisa dihitung sendiri ya. Nah, didapat A sama dengan 3, B sama dengan 1. Yang ditanya adalah A tambah B. Jadi A tambah B 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini kita ambil dari Eptanas SMA tahun 1998. Banyak siswa yang SMA sekarang ini belum lahir nih. Jadi suku banyak Fx dibagi X min 2 sisanya 8 dan jika dibagi X plus 3 sisanya min 7. Sisa pembagian suku banyak Fx oleh X kuadrat plus X min 6 adalah. Yang kita bahas, kita uraikan dulu. Pembaginya adalah X kuadrat plus X min 6. Ini
bisa difaktorkan menjadi X min 2 ditambah X plus 3. Jadi bagaimana cara memfaktorkannya di pelajaran kelas 8 SMP. Jadi cari bilangan kalau dikalikan min 6 jika dijumlahkan plus 1. Jadi min 2 ditambah 3 ya. Min 2 dengan 3. Jadi sehingga didapat X sama dengan 2, X sama dengan min 3. Sedangkan sisanya kita misalkan AX plus B. Jadi kita misalkan AX plus B. Jadi untuk X sama dengan 2 artinya Fx dibagi X min 2 sisanya 8. Artinya X-nya sama dengan 2. Jadi kita gantikan X-nya dengan 2 didapat 2A tambah B sama dengan 8. Ini persamaan pertama. Nah, untuk suku banyak dibagi X plus 3 sisanya min 7. Jadi X sisanya ini kita ganti dengan X min sama dengan min 3 ya. Jadi ini min 3A ditambah B sama dengan min 7. Ini persamaan kedua. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasi atau mensubstitusinya. Kita gunakan eliminasi saja. Karena B-nya sudah sama, koefisiennya kita kurangkan. Ini jadi plus ya. Plus 7 jadi plus, ini jadi min 3 jadi plus. Jadi langsung dijumlahkan 5A sama dengan 15 dibagi 5, dapat A sama dengan 5. Kalau A sama dengan 5, B bisa kita cari, yaitu didapat B sama dengan min 2. A dengan B sudah dapat, artinya sisanya sudah dapat, tinggal menggantikan berapa A dan berapa B. Jadi sisanya adalah 5X min 2. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini agak lebih nantang soalnya ya. Ini bagus soalnya. Jadi suku banyak dibagi oleh X kuadrat min X memberikan sisa 3X plus 1. Sedangkan dibagi oleh X kuadrat plus X sisanya 1 min X. Jadi sisanya juga dalam bentuk variabel ini soalnya. Yang ditanya sisa pembagian X oleh X kuadrat min 1. Nah, untuk soal seperti ini, cara menyelesaikannya, uraikan dulu pembaginya. Jadi, uraikan dulu pembaginya, X kuadrat min 1 bisa kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 1. Nah, setelah kita uraikan, lalu dapat X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Seperti biasa, sisanya kita misalkan AX plus B. Jadi, jika suku banyak ini dibagi oleh X kuadrat min X, itu dari soal ya, sisanya 3X plus 1. Artinya, pembaginya kita uraikan dulu karena masih berbentuk kuadrat ya. Kita faktorkan, jadi faktornya X dikali X min 1. Nah, X min 1 bisa kita dapat dari pembagi X min 1 di sini. Jadi, X-nya sama dengan 1. Jadi, kalau X-nya sama dengan 1, maka sisanya bisa kita hitung untuk X sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Maka untuk sisa yang ini X-nya kita ganti dengan 1. Maka ini A plus B sama dengan 4. Nah, untuk yang satunya dibagi X kuadrat min 1. Ini kita namakan persamaan 1 ya. Dibagi X kuadrat plus X ya. Sisanya 1 min X. Jadi ini sama seperti tadi kita faktorkan dulu. Jadi pembagi yang ada pada soal yaitu atau yang beririsan dengan pembagi yang ditanya itu adalah X plus 1. Jadi kita dapatkan X sama dengan min 1. Kita ambil di sini. Jadi sisanya bisa kita hitung 1 dikurangi min 1 yaitu hasilnya 2. Sehingga untuk sisa ini X-nya kita ganti dengan min 1 sehingga dapat min A plus B sama dengan 2. Ini persamaan 2. Jadi kita punya dua persamaan. Kita hitung menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita dekatkan ya. Kita ambil persamaan 1. Kan ini lebih enak. 1 ada yang A-nya ada negatif dan positif. Jadi kalau kita kurangkan kita dapat B. Kita dapat A. Kalau kita jumlahkan kita dapat B. Itu serah. Jadi kalau mau kita jumlahkan 2B jadinya ya. Ini 6 ya. Sama dengan 6. Jadi B sama dengan 3. Dari sini A tambah B sama dengan 4. Sedangkan B-nya
didapat 3, maka otomatis A itu sama dengan 1. Jadi karena yang ditanya sisa, A sudah dapat, B sudah dapat, jadi kita tinggal substitusikan. A-nya itu 1, B-nya 3. Jadi sisa sama dengan X ditambah 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Jadi jika suku banyak Px dibagi oleh X kuadrat min 1 memberikan sisa 6X plus 5. Yang ditanya adalah A kali B ya. Ini dari soal ujian akhir nasional 2002. Jadi kita bahas. Jadi pembaginya itu yang kita uraikan pertama, kita ambil pembaginya. X kuadrat min 1. Seperti contoh soal sebelumnya kan sudah ada yang kita bahas ini. P didapat X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Lalu harus kita pahami bahwa nilai suku banyak itu sama dengan sisanya untuk X tertentu ya, yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau X sama dengan 1, maka X sama dengan 6X plus 5. Ya, kita kosongkan X-nya. Kita akan mengganti dengan X sama dengan 1. Kita ganti semua dengan 1. Sudah. Mulai kita hitung satu persatu. Jadi, karena ini 1, enak menghitungnya. Jadi, 1 tinggal kalikan dengan koefisien di depannya. Jadi, 2 ditambah A min 3 plus 5 plus B sama dengan 6 kali 1, 6 tambah 5 sama dengan 11 ya deh. Kita usah kita jumlahkan dulu. Ini 5-nya habis. Lalu ini 2 dikurangi 3 min 1 pindah ruas jadi A tambah B sama dengan 7. Ini kita dapat persamaan 1. Untuk X sama dengan min 1, kita hitung. Kita substitusikan dulu X sama dengan min 1. Ini plus 1 kali 2. 2. Min 1 kali A. Min A. Min 1 pangkat 2. 1 kali min 3. Min 3. 5 kali min 1. Min 5. Ditambah B sama dengan min 6 tambah 5. Nah, ini min 3, min 5, min 8, ditambah 2, min 6. Jadi habis ini dengan 6 ya. Habis. Jadi tinggal min A tambah B sama dengan 5. Ini kita sebut persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, kita bisa mendapatkan A dengan B. Kalau kita jumlahkan lebih mudah kan. Jadi 2B sama dengan 12. Jadi A-nya habis ya. B sama dengan 6. Kalau B sama dengan 6, maka dari sini tahu A tambah B 7, B-nya 6, maka A sama dengan 1. Yang ditanya adalah A kali B. A kali B jadi 6 kali 1. Sama dengan 6. Tuh. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini yang lumayan berat ini. Kalau kurang paham, tapi sebenarnya mudah ini. Jadi fx dibagi x plus 1 sisanya min 2. Dan dibagi x min 3 sisanya 7. Sedangkan gx jika dibagi x plus 1 sisanya 3, dibagi x min 3 sisanya 2. Diketahui hx itu adalah f kali g. Jika hx dibagi x kuadrat min 2x min 3 sisanya berapa? Jadi yang langkah pertama itu kita uraikan dulu pembaginya ya, yang ditanya dari pembaginya. Kuadrat min 2x min 3. Jadi sisanya kita misalkan ax plus b. Ini kita faktorkan. Kita faktorkan ya. Dapatnya x min 3 plus 1. Sedangkan hx tadi adalah f kali g ya. Jadi sisanya tetap. Nah, jadi didapat x sama dengan 3. X sama dengan min 1. Nah, karena di sini hx itu adalah f kali g. Jadi nanti sisanya itu kita kalikan sisa untuk x yang sama ya. Jadi untuk x sama dengan 3. AX-nya kita ganti dengan 3, maka sisanya itu 3x plus B ya. Nah, untuk sisanya sama dengan berapa? Fx itu sisa dibagi untuk x sama dengan 3, itu sisanya 7. Nah, Gx-nya kalau dibagi x min 3, sisanya 2. Jadi F kali G, 7 kali 2 sama dengan 14. Ini persamaan pertama.
Nah, untuk X sama dengan min 1, jadi X-nya kita ganti dengan min 1, jadi min A plus B sama dengan berapa? Kita lihat, untuk X min 1 kan didapatnya dari X plus 1 ya. Jadi, X plus 1-nya untuk Fx-nya sisanya min 2, dikalikan dengan X plus 1 yang Gx-nya itu 3. Jadi, hasilnya min A plus B sama dengan min 6. Ini persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, kita tinggal eliminasi. Jadi, didapat, kita kurangkan ya. 4A sama dengan 20, A sama dengan 5. Jadi dapat A sama dengan 5, maka B kita dapatkan min 1. Jadi tinggal mensubstitusikan ya, bisa dihitung sendiri. Jadi sisanya adalah 5X ya. Jadi sisanya kita dapatkan 5X min 1. Demikianlah pembahasan teorema sisa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Selalu berbagi. Tetaplah untuk selalu berbagi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.